Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Apa ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, jangan lupa untuk minum vitamin dan istirahat yang cukup. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Nah, kali ini Kak Noni akan memimpin kita dalam doa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, Tuhan. Tolong berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kau sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang saya undang kita semua untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau pujikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu. Kita katakan Yesus penolong kita. Sama-sama berdoa, jadi lipat tangan, tutup mata semuanya ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian?
pasti sehat dan luar biasa ya dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Saat ini anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah pun juga Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti Tuhan. Anak-anak-Mu boleh mengerti kebenaran firman yang Tuhan sampaikan. Terpujilah nama-Mu Allahku, pesan apa yang Tuhan berikan atas kami, biar kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik dikasih sama orang tua, sama kakak, sama nenek, ya. Siapa yang merasa dikasihi? Oke, papa, mama, kakek, nenek, tante, om, keluarga besar mengasihi adik-adik yang ada di rumah, ya. Nah, kalau orang tua mengasihi adik-adik di rumah, pasti orang tua juga memberikan peraturan-peraturan supaya adik yang ada di rumah menaatinya, betul? Nah, kalau adik-adik mau makan, setelah makan, papa mama pernah nggak menyuruh untuk cuci piring? Dibawa gelasnya, piringnya, sendoknya untuk dicuci. Pernah nggak? Nah, kalau bangun tidur, nah bersih-bersih tempat tidurnya, melipat selimutnya. Nah, itu salah satu bentuk kecil peraturan yang diberikan orang tua kepada adik-adik di rumah. Atau sudah waktunya jam belajar nih, suruh belajar. Ayo, jamnya ini belajar, jangan main-main. Nah, nanti ada waktunya sendiri untuk main, ada waktunya sendiri untuk belajar. Ada waktunya sendiri untuk nonton, ada waktunya sendiri untuk membantu orang tua. Pasti orang tua memberikan peraturan-peraturan buat adik-adik di rumah, benar? Karena orang tua sangat mengasihi adik-adik. Nah, saat ini Kak Lila mau sampaikan bahwa Tuhan juga mengasihi umatnya, gitu ya. Nah, umat bangsa Israel itu kan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Nah, dalam perjalanannya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, ketika mari kita lihat di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 dan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik di rumah berserta papa mamahnya membuka kitab ini ya dan dibaca bersama-sama. Nah, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, orang Israel berkemah di depan gunung Sinai. Nah, di sana Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel dan Tuhan memberikan perintahnya di atas gunung Sinai melewati pemimpin mereka siapa? Musa, ya benar, Musa. Nah, Tuhan berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai, memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, ini bentuk hati. Nah, ini hanya lambang saja bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Begitupun juga kita saat ini. Nah, Tuhan hadir di atas gunung Sinai. Tuhan memberikan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Apa saja itu peraturan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel? Yuk, mau ya? Dilihat di Keluaran 20 sama papa mamahnya membuka di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, di sana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Ada 10 perintah Tuhan. Nah, yang pertama, apa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara sembarangan gitu ya. Terus yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam,
jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Terus yang kesepuluh, jangan menginginin apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini 10 perintah Allah yang diberikan lewati Musa kepada bangsa Israel. Nah, pernah enggak adik-adik di rumah takut? Aku takut dimarahi sama papa mamaku. Aku takut. Lebih baik aku bohong aja. Gak apa-apa, biar aku gak dimarahi papa mamaku, mending aku bohong. Nah, pernah enggak punya pikiran seperti itu atau pernah melakukan? Nah, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Begitupun juga dengan orang tua, kalau tahu anaknya berbohong, sakit nggak papa mama di rumah? Pasti sakit ya kalau anaknya di rumah berbohong. Atau pernah nggak ada yang mencuri? Nah, ini pun juga melanggar perintah Tuhan yang ke-8. Jangan mencuri. Ternyata mencuri. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Tak ambil saja. Aku pengen ini. Tak ambil saja. Tak sembunyikan. Karena nggak ada yang lihat. Siapa bilang nggak ada yang lihat? Mata Tuhan di atas melihat. Selagi apa itu? Walaupun manusia tidak melihat, tetapi Allah yang melihat, mata Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Tuhan lihat. Ya, Tuhan melihat. Nah, begitupun juga dengan bangsa Israel waktu itu. Tuhan sangat mengasihi umatnya, gitu ya. Sangat mengasihi umatnya sehingga diberikan peraturan-peraturan supaya umatnya melakukan apa yang benar, apa yang baik, gitu ya. Nah, Allah memberikan perintahnya melewati firman-Nya. Tujuan perintah Tuhan itu apa? Untuk memberikan kehidupan yang lebih bahagia. Nah, di sini siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini kalau adik-adik di rumah, kakak juga mengasihi Tuhan, berarti kita juga menuruti segala perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan bagaimana kita tahu? Ya kita membaca firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi perintahnya Tuhan ya. Ya kita harus baca firman ya. Baca firman setiap hari. Sehingga kita tahu apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan gitu ya, maka kita melakukan segala perintahnya Tuhan. Oke? Yuk sama-sama belajar ya, sama Kak Lila juga ya. Kita sama-sama belajar untuk kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ada adik-adik yang ada di rumah dan kami semua untuk kami boleh taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau sungguh baik, terpujilah namamu, haleluya, amin, amin. Nah untuk ayat hafalannya di Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali, shalom. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.